Ibu. Waalaikumsalam. Begini Ibu, kan Dinas Pendidikan itu ada situs webnya. Apakah Ibu tahu bilang Dinas Pendidikan itu mengeluarkan situs tersebut? Masalah itu tidak tahu. Kalau begitu Ibu sering buka situs itu? Bukan, kadang-kadang saya buka. Oh, kadang-kadang Ibu. Jadi kalau dibuka begitu biasanya dibuka untuk apa? Biasa saya buka program tentang apa tuh, sosialisasi BIMTEK, sosialisasi RKS, ya, tentang ini pembelajaran daring, pembelajaran tatap muka terbatas, tentang apa lagi, PPDB ya, PPDB. panitia penerimaan peserta didik baru online, itu biasa saya. Jadi di situ banyak Ibu informasi yang bisa didapat. Tapi kadang juga Ibu kayak melaporkan sesuatu. Ya kalau melaporkan kayak bukan berarti melaporkan Iya, bagaimana itu, hanya bertanya-tanya. Iya. Saya kan tugas ke bendahara, Iya. jadi tentang RKS akan pasti saya bertanya ke dinas ya. Iya. Kalau ada saya tidak tahu. Jadi Ibu kan kadang kita buka ini situs. Jadi apakah situs ini ada yang perlu ditingkatkan atau sudah tidak ada, ataukah bagaimana? Kayaknya sudah bagus, sudah begitu ya, menurut saya kan. Jadi Ibu terima kasih Bu Makasih, atas Ade. wawancaranya. Ini Mbak kan ada anak tak sekolah di SD oh yang di depan di situ kan itu nih itu kan Dinas Pendidikan itu mengurusi situs web. Di situ juga bisa dibuka oleh warga atau orang tua murid ataupun guru. Ibu tahu bilang ada web begitu atau tidak? Tidak. Oh, jadi tidak tahu itu otomatis tidak pernah buka, tidak ada informasi juga dari sekolah itu bilang bisa dibuka di sini kayak dapat informasi lain, tidak mengenai pendidikan atau ini. Itu Ibu pertanyaan seperti itu. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Perkenalkan saya Tifta dari Politeknik Setiawan Makassar. Izin sedikit memberikan pertanyaan mengenai website atau aplikasi dari RSUD Labuan Baji. Pertanyaan pertama dari saya itu, apakah Kakak sudah pernah mengakses aplikasi e-pasien atau website RSUD Labuan Baji? Iya Kak, saya sudah pakai aplikasi e-pasien. Oh iya Kak, jadi cuma aplikasinya nih. Kalau boleh tahu, Kakak mengakses platform tersebut untuk apa? Untuk melihat jadwal hariannya Ibu dan cek jadwal dokter. Oh, seperti itu nih Kak. Pertanyaan terakhir dari saya itu, apakah yang menurut Kakak perlu ditingkatkan dalam platform atau website tersebut? Sudah tidak, karena saya sudah cukup dibantu oleh aplikasi tersebut. Oh iya, terima kasih atas jawabannya dan sudah meluangkan waktunya. Ya, sama. Ya. Kak, mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan saya Tifta dari Politeknik Setiawan Makassar. Izin sedikit memberikan pertanyaan mengenai website RSUD Labuan Baji. Nah, pertanyaan pertama dari saya itu, apakah Kakak sudah pernah mengakses aplikasi e-pasien atau website RSUD Labuan Baji? Oh ya, sudah. Oh ya Kak, kalau boleh tahu, Kakak mengakses platform tersebut untuk apa? Untuk melihat jadwal vaksin sama lihat jadwal dokternya, maksudnya berapa sama hariannya. Oh, seperti itu ya Kak. Pertanyaan terakhir dari saya itu, apakah yang menurut Kakak perlu ditingkatkan dalam platform atau website tersebut? Saya kira sudah tidak ada karena websitenya sudah cukup membantu untuk pasien. Oh iya Kak, terima kasih atas jawabannya dan sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Udah.
kesempatannya. Saya Muhammad Ridho dari Politeknik Makassar ingin menanyakan mengevaluasi aplikasi Epandrita. Kalau boleh tahu Bapak sendiri namanya siapa? Saya jawab salamnya tadi Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Masud di sekolah ini kebetulan dipercayakan oleh kepala sekolah bidang informasi. Oh iya Pak Andi. Langsung saja pertanyaannya, apakah Anda pernah mengakses aplikasi Epandrita? Terus yang kedua, untuk apa Bapak Andi mengakses Epandrita tersebut? Jadi aplikasi Epandrita itu yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, namanya Pak Kanone ya. Iya. Pak Herman Silimpo. Di situ banyak aplikasi yang bisa kita gunakan di dalam. Tetapi kita guru-guru rata-rata kita menggunakannya untuk sebagai daftar hadir. Sebagai absensi Pak. Absensi. Oh ya, biasanya absensinya itu biasa jam 7 masuk sekolah itu absensi. Iya, jadi Pulang pada juga. saat kita berada di sekolah, tiba misalkan jam 7.15, jam 7 kita kan aplikasi kita selfie ya. Oh iya Pak. Tiba kemudian pada saat kita mau meninggalkan sekolah, kita selfie kembali. Ya, pertanyaan terakhir, apa yang menurut Pak Ali Ikhwan ini perlu ditingkatkan dalam aplikasi Epandrita? Jadi selama kami menggunakan beberapa tahun, yang menjadi kendala terkadang biasa itu adalah jaringannya terkadang bermasalah. Kita sudah tiba di sekolah, kita sudah selfie, tetapi masih berputar terus loading dia punya aplikasi. Oh jadi itu saja jaringan. jaringan saja Pak. Iya, Jadi jaringan. di situ di fitur-fiturnya bagus. Bagus. Cuma terkendala oleh jaringan saja. Oh iya. Mungkin itu Pak, cuma 3 poin yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Siap. 3. Ya, baik, terima kasih kesempatannya Bu. Kami dari Politeknik Makassar, saya Muhammad Ridho Ramadana. Kalau Ibu siapa namanya? Kalau Ibu boleh tahu? Imelda Handan. Ya, Ibu Imelda, kami dapat tugas dari dosen yaitu mewawancarai tentang government yang diaplikasikan di Dinas Pendidikan Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda pernah mengakses Epandrita? Pernah. Terus untuk apa Ibu mengakses Epandrita tersebut? Epandrita itu absen setiap guru tiap paginya ya, tiap pagi harus pagi dan pulang. Absen masuk dan pulang kantor sekolah. Oh jadi misalnya Ibu jam 7 ke sekolah itu sudah mengakses Ya, lewat kalau sudah Epandrita? kalau sudah jam 9 kadang sudah tidak bisa terinput. Oh jadi Kan ada juga batas batasan dia, waktunya? ada Oh ya Bu, terus untuk apa mengakses Epandrita tersebut? sebagai absen. Oh iya sebagai absen. Iya, sebagai Apakah yang menurut Anda perlu ditingkatkan dalam aplikasi Epandrita ini? Jaringannya. Oh biasanya absen tidak terkirim? Iya, atau tidak bagaimana? terkirim. Jadi ada di pihak guru kita merasa rugi karena harusnya inputnya absen kita jam 9 sudah jam 8 sudah masuk, setengah 8 sudah masuk, tapi karena jaringan yang lambat loading ya akhirnya sampai jam 9 tidak bisa masuk lagi, kita dianggap tidak hadir. Oh jadi itu juga mempengaruhi Ibu kalau Iya, berpengaruh karena namanya juga absen, Iya, kita absen. dianggap tidak hadir padahal kan hadir. Padahal hadir. Ya. Begitupun waktu pulang tidak boleh kecepatan, ada waktu tertentu misalnya seperti kemarin kalau bukan full day berarti pulangnya jam 2. Nah kalau absen sebelum jam 2 tidak bisa diterima, tidak bisa, ya tidak masuk ke ini, harus jam 2. harus jam 2 juga. Berarti jam absensinya juga itu harus tepat dan waktu. tepat Iya, waktu. tepat waktu. Oh. Tidak pagi terlambat tidak bisa terinput. Oh, iya. Pulang kecepatan tidak bisa terinput. Oh iya, Seperti jadi itu. permasalahannya itu cuma jaringan saja. Iya, Ibu. iya. Oh, makasih banyak Iya. Bu Melda. Terima kasih. Sama-sama. Organisasi terdapat website yang kami suruh pilih. Nah, kan saya satu pilihnya untuk Rumah Sakit Bayangkara. Nah, sebelumnya saya mau tanya Kak, Oke, terima kasih Kak. Saya ingin bertanya, apakah Kakak pernah akses situs Rumah Sakit Bayangkara sendiri Kak? Kayak kalau Kakak, menurut Kakak dalam situs Rumah Sakit Bayangkara sendiri, kira-kira kalau Kakak akses, kira-kira Kakak akses untuk apa? Iya.
kira-kira kakak akses seperti apa kak? Untuk apa? Untuk kalau misalnya kakak mengakses rumah sakit Bayangkara sendiri? Sama jam pelayanannya ya, karena bila juga jam besoknya. Oke, berarti kakak lebih mengarah kepada jam pelayanan sendiri ya kak untuk rumah sakit Bayangkara. Kalau boleh tahu kak, misalnya kalau kakak lihat dari institusinya sendiri, setelah kakak melihat seperti ini, apakah kakak perlu merasakan apa sih ada yang bisa ditingkatkan dari rumah sakit website dari rumah sakit Bayangkara sendiri? Apakah terdapat ya fiturnya itu terdapat jam pelayanan, jadwal dokter, aplikasi online dan juga kontak person kak. Apakah ada yang perlu tambahkan dari untuk meningkatkan website rumah sakit Bayangkara Makassar sendiri kak? Kalau dari saya cukup juga mencakup. Oke, berarti untuk secara keseluruhan website dari rumah sakit Bayangkara menurut kakak sudah baik ya kak? Kayak kak. Kalau begitu itu pertanyaan tadi yang saya katakan sudah cukup kak. Terima kasih atas konfirmasinya juga. Ya terima kasih kak. Oke, selamat pagi kak. Jadi kami dari Poltek Jalan Makassar, saya memiliki tugas dari mata kuliah Digital Governance, ingin mewawancarai dan menganalisis pasien-pasien atau masyarakat di sekitar rumah sakit Bayangkara. Nah, adapun kami ingin menganalisis terkait website dari rumah sakit Bayangkara Makassar sendiri. Kalau boleh tahu kakak atas nama siapa kak? Abdul Naim Ramadan. Ya Abdul Naim. Nah kak, Abdul Naim ini boleh tahu nggak kak? Oke, kalau boleh tahu kak, apakah kakak sudah pernah mengakses rumah sakit Bayangkara? Oke, tidak kak. Berarti tetapi kakak sudah tahu kan rumah sakit Bayangkara sendiri. Oke, misalnya kalau kakak mengakses, kira-kira apa saja yang kakak akses di rumah sakit Bayangkara tersebut? Ya, jadwal dokter. Oh, jadwal dokter ya kak, untuk mengetahui bagaimana jadwal dokter tersebut datang untuk kebutuhan kakak sendiri. Oke, kalau kakak lihat sendiri di websitenya itu, kira-kira ada nggak sih yang perlu ditingkatkan lagi atau diperbarui lagi dari website yang kakak sudah lihat atau kakak untuk akses seperti itu? Berarti menurut kakak apa ya namanya, kayak website yang dibuat oleh Rumah Sakit Bayangkara Makassar sendiri sudah lengkap ya kak, kayak sudah perlu dan sudah memuaskan dari kinerja masyarakat sendiri. Oke, itu tadi kak beberapa pertanyaan yang saya butuhkan. Terima kasih atas kesempatannya kak. Ya, terima kasih. Sebentar, saya Aurelia Diajeng Patricia dari Politeknik Jalan Makassar, mau wawancara mengenai e-government yang sudah ada diterapkan di Pelamonia, seperti websitenya yang Rumah Sakit Pelamonia. Sebelumnya siapa? Boleh nama tadi? Ibu Nerika. Siapa? Nerika. Iya. Ibu sudah pernah berobat di sini? Baru pertama kali ini. Oh, baru pertama kali? Iya. Ibu sudah pernah dengar websitenya mengenai rumah sakit ini? Rumah Sakit Pelamonia? Oh, belum pernah. Jadi Ibu belum pernah menggunakannya. Jadi menurutnya Ibu, jadi di sini Ibu langsung datang rujukan di seperti itu ya, berarti belum pernah menggunakan websitenya seperti itu. Belum. Baik kak, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya Aurelia Diajeng Patricia dari Politeknik Jalan Makassar, mau wawancara seputar e-government yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Pelamonia ini. Jadi ada websitenya namanya Rumah Sakit Pelamonia. Apakah kakak sudah pernah gunakan? Belum pernah. Jadi kakak biasanya berobat ke sini, langsung datang ke sini seperti itu, untuk ambil nomor antrian misalnya. Iya, langsung di loket seperti itu. Kalau misalnya ambil di loket seperti itu, apakah kakak rasa sudah efektif dengan datang langsung ke rumah sakit? Pada dasarnya ada website dari puskesmas yang buat untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui informasi di puskesmas untuk pelik. Ya, jadi kan ibu sudah tahu ini bahwa ada websitenya. Kira-kira suatu saat ibu mau akses ke websitenya di puskesmas, seperti ini kan ada jadwalnya, ya apa kita juga bisa kasih
pertanyaan seperti ada orang yang bertanya kira-kira dia itu bisa vaksin setelah isolasi saat kira-kira ibu mau vaksin atau bagaimana, setelah mengetahui bilang ada website vaksin atau belum. Jadi tidak harus datang. Tidak seharusnya datang ke puskesmas itu. Iya, jadi kira-kira bagaimana, apakah ibu satu saat ini mau mengakses atau bagaimana? Saya sih lebih baik datang ke puskesmas. Oh, lebih bermudah jadi. Ya, Lebih baik kan? Sebenarnya kalau ke puskesmas biasanya itu karena berobat atau apa itu? Berubah, saya juga kader posyandu. Kalau begitu Bu, sebelumnya tahu tidak kalau ada website seperti ini yang dibuat oleh puskesmas? Saya belum pernah lihat. Apa tahu mungkin ada di puskesmas? Iya ada, ya, ada. belum tahu di. Ya, saya belum Berarti tahu. artinya belum pernah kunjungi website ini, belum lihat. Ya. Oh seperti itu Di. Nah, tapi setelah ditahu ini kira-kira bagaimana itu? Mungkin kunjungi nanti, mungkin kunjungi atau Di mana mau dikunjungi? di Google saja tulis, jadi kita bisa langsung lihat pelayanannya seperti apa, kayak layanannya itu kayak ada poli ini, ada poli ini. Ada. Jadi, iya kan gitu. Lansia lain tersendiri. Oh, iya. Dulu bersatu, sekarang sudah lansia lain, umum lain. Apalagi kan ini di sini bisa juga langsung bertanya, jadi tidak harus ke puskesmas, bisa bertanya di sini kira-kira contohnya itu, contohnya saya ini sakit udah 14 hari, saya mau vaksin, nah saya mau tahu jawabannya dari puskesmas, kita bisa bertanya langsung di sini. Kalau vaksin ada di puskesmas, ada di konter. Oh iya. Ya, ada. Jadi pada intinya belum tahu nih. Iya, kalau saya baru lihat. Oh iya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktunya. Saya dari kelas APN Kakak. Jadi saya mau wawancara Makfira untuk pemenuhan tugas mata kuliah di Dokter Digital mengenai SIMAK yang ada di Politeknik Makassar. Sebelumnya pernah diakses SIMAK? Biasanya kita akses SIMAK untuk apa? Untuk kebutuhan kuliah seperti lihat jadwal, bayar SPP, nilai, dan sebagainya. Kan pengguna tetap di SIMAK. Nah, kira-kira apa yang harus ditingkatkan di SIMAK Politeknik Makassar agar kedepannya itu lebih baik lagi? Menurut saya sudah ada Jadi sudah cukup bagus begitu menurut kami. Terima kasih atas waktunya. Akan mewawancara kepada kakak mengenai untuk pemenuhan tugas governance digital mengenai akun SIMAK yang ada di Politeknik Makassar. Nah sebelumnya Kak, apakah kakak pernah mengakses akun SIMAK di Makassar? Ya, terkait akun SIMAK dan peran saya sebagai mahasiswa ya sudah pasti bisa dikatakan selalu diakses. Biasanya Kak, kalau kakak akses akun SIMAK di Politeknik Makassar itu untuk apa Kak? Ya, mungkin pada awal semester waktu saya masih maba, SIMAK itu hanya berfungsi sebagai bagaimana validasi pembayaran SPP atau juga bagaimana mengetahui IPK yang diraih selama semester tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, semester akhir ini akan menjadi sesuatu yang penting apabila berbicara tentang SIMAK itu, karena segala persyaratan dimulai dari KRS, transkrip nilai, bahkan berkas validasi pembayaran SPP semester akhir itu semua ada di SIMAK dan perlu diakses apabila memang ingin mengakhiri peran sebagai mahasiswa. Mungkin seperti itu. Nah, kira-kira Kak, apa saja yang harus ditingkatkan dalam sistem yang ada di SIMAK Politeknik Makassar? Ya, berbicara terkait SIMAK, apalagi SIMAK memang pada umumnya atau fungsi teman itu memang
lebih kepada mahasiswa, bagaimana melayani mahasiswa sebagai menyelesaikan di zaman 3 ini. Yang perlu diperhatikan oleh pengembangan sistem tersebut, saya rasa bagaimana keterlibatan antara mahasiswa dengan admin sendiri perlu terjadi komunikasi dua arah, atau bahkan jangan hanya mahasiswa memberikan komentar tidak ada di balik, tidak ada di black yang diberikan oleh pemegang kendali sistem tersebut, maka dari itu tidak ada suatu feel yang terasa apabila mahasiswa mengakses tersebut. Jadi mahasiswa hanya memandang SIMAK itu hanya sebagai sesuatu yang satu arah, tidak ada perkembangan yang bisa membantu mahasiswa untuk mendapat informasi yang ada di kampus. Kemudian juga berbicara terkait dengan sistem, memang pada dasarnya apabila berbicara tentang e-government, tipologi pemerintahan itu ada tipologi tentang citra pemerintahan di media sosial itu memang dipengaruhi oleh beberapa saham dan ada teori yang mengatakan bahwa memang tidak langsung bisa berada tahap yang memberikan akses atau memberikan pelayanan dua arah, komunikasi dua arah pada suatu sistem informasi atau sistem manajemen informasi yang ada. Jadi mungkin perlu disadari bahwa kampus masih dalam tahap proses, tidak perlu dituntut lebih cepat, namun kita sebagai mahasiswa harus tetap mengawal dan juga kalau bisa memberi saran, dan juga dengan komunikasi dua arah, saran bisa dapat dipertimbangkan. Terima kasih atas waktu dan juga kesempatannya dalam